Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Satpam 86 Wilmar, channel yang membahas tentang dunia Satpam. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas atau menjelaskan secara lengkap tentang pengertian Satpam, tugas pokok, fungsi, dan peran Satpam. Sebelum teman-teman nonton video selanjutnya, silahkan teman-teman bisa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa terus berkembang. Baik, tidak usah lama-lama, kita langsung ke pokok materinya. Pernahkah Anda bertanya apa itu Satpam? Kenapa begitu penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi memiliki Satpam? Dalam artikel ini kita akan membahas semua tentang Satpam atau security secara lengkap. Untuk itu, berikut adalah hal-hal yang mendasar yang harus diketahui mengenai Satpam secara lengkap. Yang pertama adalah sejarah terbentuknya Satpam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Hal ini menjadi alasan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam menciptakan masyarakat dan lingkungan yang aman dan tertib. Maka dengan itu terbentuknya Satpam di Indonesia. Kapolri ketika itu dijabat Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Awaludin Djamin, mengeluarkan surat keputusan Kapolri nomor Skip 126 Skip 11 Skip 1980 tertanggal 30 Desember 1980 tentang pola pembinaan satuan pengamanan. Selanjutnya, tepat pada 30 Desember 1993, Polri mengukuhkan Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Awaludin Djamin menjadi Bapak Satpam Indonesia dan menetapkan hari lahirnya Satpam Indonesia pada tanggal 30 Desember. Menjadi titik awal lahirnya Satpam di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, Satpam dituntut untuk lebih profesional, baik dari segi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan SDM-nya. Maka dikeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 mengenai sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan, dan instansi atau lembaga pemerintah. Untuk pengertian Satpam atau security sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Namun, tahukah Anda apa pengertian Satpam sebenarnya? Satpam berarti satuan pengamanan, berarti keamanan, sehingga tidak asing lagi bahwa secara pengertian Satpam atau security pasti berhubungan dengan pengamanan dan keamanan. Dengan pengertian tersebut, banyak dari kita memiliki pemikiran bahwa Satpam atau security itu harus kuat, besar, dan tangguh. Karena memang seorang security pasti dihadapkan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan suatu kejahatan atau masalah yang mengganggu keamanan dan ketertiban stabilitas lingkungan. Untuk porsi sebagai Satpam atau security di perusahaan atau di sebuah pabrik, industri sedikit banyak mempunyai karakteristik yang tidak jauh dari harus mampu menjaga keamanan di lingkungan perusahaan. Karena di lingkungan perusahaan, setiap perusahaan pasti memiliki banyak aset yang harus dijaga agar bisnis berjalan dengan aman dan tidak merugikan perusahaan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mencuri, keributan, dan lain-lain. Hampir semua instansi atau perusahaan besar atau kecil pasti memiliki Satpam atau security yang berperan menjaga keamanan demi keberlangsungan bisnis. Sebagai contoh, fungsi Satpam atau security dalam sebuah perusahaan sebagai gerbang utama mobilisasi keluar dan masuk dari lingkungan perusahaan untuk semua aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan
dan menjaga keamanan perusahaan baik dari sisi internal maupun eksternal. Tugas pokok seorang satpam. Tugas pokok satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di area lingkungan atau tempat kerja yang meliputi aspek pengamanan fisik, personil, informasi, dan pengamanan teknis lainnya. Fungsi seorang satpam. Fungsi seorang satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan atau tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan. Lalu ada peranan seorang satpam dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. Satpam berperan sebagai 1. Unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan atau instansi atau lembaga pemerintah. Penggunaan satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan atau tempat kerjanya. Yang kedua, unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan dan di lingkungan tempat kerjanya. Yang dimaksud dengan pembinaan adalah segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan untuk membimbing, mendorong, mengarahkan, atau menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi. Untuk ikut serta secara aktif menciptakan, memelihara, dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan kerjanya. Selanjutnya, pengamanan fisik seorang satpam. Pengamanan fisik adalah segala usaha dan kegiatan untuk mencegah atau mengatasi timbulnya ancaman atau gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan suatu instansi atau proyek atau badan usaha secara fisik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, dan perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi, proyek, badan usaha yang bersangkutan. Tujuan umum seorang satpam. Tugas pokok yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban lingkungan, objek pengamanan khususnya pengamanan fisik yang bersifat preventif. Yang pertama, mengamankan suatu aset, instansi, proyek, bangunan, properti, atau tempat, dan melakukan pemantauan peralatan pengawasan, pemeriksaan, dan jalur akses untuk memeriksa keamanan dan mencegah kerugian atau kerusakan yang disengaja. Yang kedua, melakukan tindakan preventif keamanan. Yang ketiga, kontrol lalu lintas dengan mengarahkan driver atau supir. Yang keempat, melengkapi laporan dengan mencatat pengamatan informasi kejadian dan kegiatan pengawasan. Yang kelima, mempertahankan lingkungan dengan memantau dan pengaturan bangunan dan kontrol peralatan. Yang keenam, menjaga stabilitas dan reputasi organisasi dengan memenuhi persyaratan hukum. Yang ketujuh, memastikan pengoperasian peralatan dengan melengkapi persyaratan pemeliharaan preventif, mengikuti instruksi, mengevaluasi peralatan baru dan teknik. Lalu yang kedelapan, kontribusi untuk tim upaya mencapai hasil terkait yang diperlukan. Yang kesembilan, mencegah dan deteksi dini penyusup, kegiatan atau orang yang masuk secara tak sah, vandalisme atau penerobosan atau loncat pagar di wilayah kuasa tempat perusahaan. Yang kesepuluh, mencegah dan deteksi dini pencurian kehilangan, penyalahgunaan atau penggelapan perkakas, mesin, komputer, peralatan, sediaan barang, uang, obligasi, saham, catatan atau dokumen, atau surat-surat berharga milik perusahaan. Yang ke-11, melindungi atau pengawalan terhadap bahaya fisik, orang dan barang yang menjadi aset milik perusahaan atau perorangan. Yang 12, melakukan kontrol atau pengendalian
pengaturan lalu lintas, orang, kendaraan, dan barang untuk menjamin perlindungan aset perusahaan. Yang ke-13, melakukan upaya kepatuhan penegakan tata tertib dan menerapkan kebijakan perusahaan, peraturan kerja, dan praktek-praktek dalam rangka pencegahan tindak kejahatan. Yang ke-14, melaporkan dan menangani awal atau TP/TKP terhadap pelanggaran. Yang ke-15, melapor dan menangani kejadian dan panggilan atau permintaan bantuan Satpam, termasuk konsep, pemasangan, dan pemeliharaan sistem alarm. Lalu yang selanjutnya adalah tanggung jawab seorang Satpam. Mempertahankan lingkungan yang aman dan nyaman untuk pelanggaran dan karyawan dengan patroli, pengawasan, pemeriksaan, dan pemantauan. Lalu syarat dan keterampilan seorang Satpam. Beberapa kualifikasi umum diterapkan untuk mendapatkan satuan pengamanan yang profesional, dan diantaranya adalah: 1. Keterampilan: objektivitas, kontrol emosional, integritas, manajemen keselamatan, profesionalisme, keterampilan pelaporan, lulus tes kesehatan dan kesemaptaan, lulus psikotes, sertifikat bebas narkoba. Yang kedua, mengikuti diklat minimal Garda Pratama dari Polri. Untuk pengetahuan dan keahlian: yang pertama, kemampuan menembak, kemampuan bela diri, kemampuan intelijen, kemampuan komunikasi, pengetahuan hukum, pengetahuan keselamatan dan keamanan. Lalu yang selanjutnya ada larangan-larangan seorang Satpam saat bertugas. Yang pertama, dilarang menghisap rokok selama bertugas. Yang kedua, dilarang membuka seragam selama bertugas. Yang ketiga, dilarang menggunakan baju bebas selama bertugas. Dan yang keempat, dilarang melepas sepatu dan mengaplikasikan sandal selama bertugas. Yang kelima, dilarang minum minuman keras serta obat terlarang selama bertugas. Yang keenam, dilarang main judi, gunakan uang ataupun tidak selama bertugas. Dilarang main catur selama bertugas. Yang kedelapan, dilarang meninggalkan pos selama bertugas tanpa sepengetahuan. Yang kesembilan, dilarang menerapkan telepon yang tidak perlu selama bekerja. Yang kesepuluh, dilarang mengatakan kata-kata dambratan meski dengan menerapkan bahasa daerah. Yang ke-11, dilarang bertingkah tidak sopan. Yang ke-12, dilarang jotos-jotosan sesama rekan kerja atau berkelahi. Yang ke-13, dilarang menyebar kabar sara atau isu sara. Yang ke-14, dilarang berambut panjang minimal 1,5 cm. Lalu yang selanjutnya ada jenjang karir. Potensi pertumbuhan karir Satpam tergantung pada sertifikasi yang dimilikinya. Kalau memiliki sertifikasi garda utama, maka bisa menduduki posisi manajer keamanan. Jika belum punya sertifikasi garda utama, bisa jadi kamu bekerja sebagai pelaksana, koordinator, ataupun penyelia. Referensi: 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan instansi atau lembaga pemerintah. Yang kedua, sumber-sumber lain dari internet. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lengkapnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.